Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita ketemu kembali di pelajaran agama. Materi selanjutnya yaitu tentang sholat sunnah. Kemarin kita sudah belajar tentang sholat Jumat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang macam-macam sholat sunnah. Jadi sebelum Pak Is menjelaskan, perlu kita ketahui bahwa sholat itu ada dua. Yang pertama sholat wajib dan yang kedua sholat sunnah. Nah, sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan selain sholat fardu. Nama lain dari sholat sunnah adalah sholat tatawu atau sholat nawafil. Tujuan dilaksanakan sholat sunnah adalah untuk melengkapi kekurangan dalam sholat fardu. Contoh adalah sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah atau disebut dengan sholat sunnah rawatib. Makanya kalau kalian melihat di musola atau di masjid, sebelum dilaksanakannya sholat fardu, para jamaah itu biasanya melaksanakan sholat 2 rakaat dulu atau disebut dengan sholat qobliyah. Nah, setelah sholat, biasanya mereka melakukan sholat sunnah lagi yang disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Terkecuali sholat asar dan sholat subuh itu hanya ada sholat sunnah qobliyah saja. Macam-macam sholat sunnah. 1. Sholatul lail atau sholat tahajud dan sholat taraweh. Sholat yang dikerjakan pada malam hari. Kalau sholat taraweh itu hanya dilaksanakan khusus di bulan Ramadan saja. Kalau sholat tahajud, sholat yang dilaksanakan pada malam hari dengan syarat harus tidur terlebih dahulu. Kalau belum tidur, maka itu dinamakan sholat witir, bukan sholat tahajud. Yang kedua, sholat witir, sholat yang dikerjakan sebagai penutup sholat malam. Tadi Pak sudah menjelaskan di muka bahwa sholat witir itu dikerjakan boleh sebelum tidur, boleh dikerjakan sesudah sholat tahajud sebagai penutup sholat malam. Selanjutnya ada sholat duha, sholat sunnah yang dikerjakan di pagi hari antara pukul 7 sampai pukul 11 siang. Nah, ini adalah sholat duha. Biasanya orang tua kalian melaksanakan di rumah. Tujuannya apa? Supaya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal dan barokah. 2 rakaat minimal dan paling banyak 12 rakaat. Lalu yang keempat sholat id. Sholat id ini ada 2. Sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha setahun sekali. Yang kelima ada sholat rawatib. Tadi sudah Pak singgung di awal. Sholat rawatib itu sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Dilaksanakan setelah sholat atau sebelum sholat. Untuk apa? Untuk menyempurnakan kekurangan dalam sholat fardu. Yang keenam ada sholat tahiyatul masjid. Nah, kemarin di bab sebelumnya sholat tahiyatul masjid itu bisa dilakukan sebelum kita duduk di masjid. Jadi begitu kita datang ke masjid, sebelum duduk kita disunahkan melaksanakan sholat 2 rakaat yaitu sholat tahiyatul masjid dan contoh-contoh sholat lain yang sifatnya sunnah banyak sekali. Selanjutnya jumlah sholat sunnah rawatib. Nah, ada 10 Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi setelah adzan subuh itu kita disunahkan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, pahalanya sangat besar sekali seperti pahalanya kita naik haji atau umroh. Yang kedua, 2 rakaat sebelum duhur atau dinamakan qobliyah duhur. Yang ketiga, 2 rakaat setelah duhur atau disebut dengan ba'diyah duhur. Lalu yang keempat, 2 rakaat sesudah maghrib atau disebut juga dengan ba'diyah maghrib. Dan yang kelima, 2 rakaat sesudah isya atau biasa disebut dengan ba'diyah isya. Jadi jumlah sholat sunnah rawatib itu jumlahnya ada 10 rakaat. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Selanjutnya, kita akan belajar pengertiannya. Sholat tahiyatul masjid. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Yaitu sholat sunnah
yang dikerjakan untuk menghormati masjid dan hanya bisa dikerjakan di masjid, bukan di rumah. Dikerjakan ketika memasuki masjid sebelum duduk. Kapan waktunya? Kapan saja. Ya, kapan saja kita masuk ke masjid, kita disunahkan melakukan sholat tahiyatul masjid. Sholat ini bisa dikerjakan kapan saja ketika masuk masjid sebelum melakukan sholat sunnah rawatib, terutama ketika sholat Jumat atau di hari Jumat. Nah, selanjutnya contoh sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika kita masuk waktu duha antara pukul 7 setelah matahari terbit sampai pukul 11 sebelum waktu duhur. Jadi tandanya kalau matahari sudah terbit itu kita sudah boleh melaksanakan sholat duha. Tetapi ada batasannya. Kapan? Antara pukul 7 atau setengah 8 sampai dengan pukul 11 sebelum waktu sholat duhur. Dilakukan secara munfarid atau sendiri. Paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 8 rakaat, bahkan ada yang bilang 12 rakaat. Oke, itu tadi materi kita tentang sholat sunnah. Nanti anak-anak bisa membacanya di buku paket dan anak-anak bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita tutupkan materi ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.